Indonesia merupakan negara kesatuan Republik Indonesia, di mana di negeri ini kita dilahirkan dan dibesarkan. Negeri yang mempunyai beraneka ragam suku, budaya, dan agama. Meskipun berbeda suku, budaya, dan agama, bangsa Indonesia tetap dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan. Untuk mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Persatuan dan kesatuan menjadi keharusan untuk terus dijaga, terbingkai dalam Bhinneka Tunggal Ika, sehingga mampu memberikan warna ketentraman dan kedamaian bagi rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazakia Zulfa Hidayah dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah kelas 2E. Di sini saya akan menyampaikan ceramah ilmiah tentang cinta tanah air dalam sudut pandang Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Bapak Ahmad Muhammad Musta'inna Soha, SHMH, selaku dosen mata kuliah Pancasila, dan rekan-rekan semua yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya saya akan membahas tentang cinta tanah air dalam sudut pandang Islam. Burung Garuda terbang menembus awan, matanya tajam bagai permata. Negeriku cantik dan menawan, itulah Indonesiaku tercinta. Hub al-Waton, bila diartikan kata per kata, maka artinya yaitu kata hub yaitu cinta, dan al-Waton yang berarti tanah air. Maka arti dari hub al-Waton adalah cinta tanah air. Seiring dengan pergeseran makna yang terjadi dari masa ke masa, pada pengertian hub al-Waton ini terdapat persamaan makna dari cinta tanah air dengan nasionalisme dan patriotisme. Padahal, bila ditinjau kembali, makna dari ketiga tersebut adalah berbeda. Di Indonesia sendiri, cinta tanah air itu mempunyai arti yang berbeda dengan nasionalisme maupun patriotisme. Cinta tanah air mempunyai makna yang umum, sedangkan nasionalisme dan patriotisme mempunyai makna yang khusus atau dasar hasil yang diperkuat. Cinta tanah air merupakan perasaan seseorang untuk mencintai tanah airnya sebagai tanah kelahirannya dan sebagai tempat ia bernaung. Nasionalisme berarti sebuah paham di mana kedudukan bangsa diletakkan di atas segala-galanya. Hal tersebut dilakukan semata-mata sebagai bentuk perwujudan rasa cinta tanah air. Sedangkan
Patriotisme merupakan bentuk pembelaan seseorang terhadap negaranya yang mengandung nilai pengorbanan dan kecintaan terhadap tanah airnya. Hal tersebut merupakan sesuatu hal yang biasa terjadi karena perbedaan pemahaman ketika menerjemahkan bahasa orang lain ke dalam bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia. Tidak semuanya semakna ataupun sepadan dengan makna yang mereka maksud. Seperti halnya pada lafaz hub al-waton, yang ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti cinta tanah air. Dan cinta tanah air yang ada di Indonesia hanyalah merupakan sebuah perasaan cinta seseorang terhadap bangsanya dengan meliputi aturan yang telah ditetapkan oleh aparat pemerintahan. Menjaga dan melestarikan alam beserta budayanya. Akan tetapi, yang dimaksud oleh mereka cinta tanah air tersebut tidak hanya sekedar bermakna itu saja, namun lebih kepada wujud kecintaan seseorang warga terhadap tanah airnya, tempat di mana ia dilahirkan, dengan mengorbankan seluruh jiwa dan raganya untuk mempertahankan bangsanya. Ketika mereka mengatakan seperti itu, di Indonesia hanya tersebut disebut dengan patriotisme, yang tidak semua warga Indonesia mempunyai sikap tersebut. Patriotisme sendiri dipahami oleh penulis merupakan sebuah sikap tanah air yang berada pada tingkat paling tinggi, yang mana tidak semua warga Indonesia memiliki sikap tersebut. Dan orang-orang yang memiliki sifat tersebut hanyalah pahlawan-pahlawan terdahulu yang memang benar-benar mempertahankan serta memperjuangkan bangsa ini dengan mengerahkan seluruh kekuatan baik jiwa maupun raganya. Cinta tanah air berarti cinta pada negeri tempat seorang itu memperoleh penghidupan dan pengalaman kehidupan dari sejak dilahirkan sampai akhir hayat nanti. Cinta tanah air dan bangsa merupakan suatu sikap yang dilandasi ketulusan dan keikhlasan yang ditujukan dalam perbuatan untuk kejayaan tanah air dan kebahagiaan bangsanya. Cinta tanah air merupakan suatu sikap yang ditunjukkan untuk negara. Berdirinya negara itu sendiri harus memenuhi beberapa unsur. Di antaranya, yang pertama adalah adanya rakyat, yang kedua adanya wilayah, yang ketiga adanya pemerintahan, yang keempat adanya pengakuan dari negara lain. Memiliki rasa cinta tanah air merupakan kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Bahkan, hal tersebut telah ditetapkan sebagai tujuan pendidikan di Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam tujuan pendidikan nasional. Menurut Iqbal Hasan, pendidikan nasional bertujuan untuk yang pertama, meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, beretos kerja, profesional, bertanggung jawab, dan produktif serta sehat jasmani dan rohani. Yang kedua, menumbuhkan jiwa patriotisme dan mempertebal rasa cinta tanah air, meningkatkan semangat kebangsaan dan kesetiakawanan sosial, serta kesadaran pada sejarah bangsa dan sikap menghargai jasa para pahlawan, serta berorientasi ke masa depan. Dalam konteks membangun moral bangsa, maka diperlukan nilai-nilai yang harus disepakati dan dihayati bersama. Hal ini harus digali dan dirumuskan oleh orang-orang arif dan tokoh masyarakat, yakni the founding fathers suatu bangsa. Bagi bangsa Indonesia sendiri, nilai-nilai tersebut terdapat dalam diri Pancasila. Nilai-nilai yang telah disepakati tersebut harus dihayati karena dengan penghayatan nilai dapat berfungsi dalam kehidupan ini. Dan dengan penghayatan pula karakter dapat terbentuk.
Kesimpulannya bahwasanya cinta yang dimaksud di sini merupakan sebuah perasaan kasih, perhatian, dan kepedulian yang ditunjukkan oleh seorang manusia untuk tanah airnya, yang mana dengan perasaan tersebut dapat membangkitkan dirinya untuk rela mengorbankan jiwa raganya dalam mengemban tugas untuk mempertahankan tanah airnya. Begitu pula menurut Imarah yang mengutip pendapat Az-Zamakhsyari dalam kitab Asas Al-Balaghah menyatakan tentang cinta tanah air, yaitu masing-masing orang mencintai tanah airnya, negeri asalnya, dan tempat tinggalnya. Tanah tumpah darah, tempat kita dilahirkan merupakan tempat yang kita cintai. Untuk mengetahui betapa besarnya rasa cinta kita terhadap tanah air kita sendiri, maka cobalah untuk merantau ke negeri orang sejenak. Walaupun kita sudah merantau jauh-jauh, pastilah kita akan membayangkan tempat kelahiran kita, dan apabila bendera bangsa berkibar di PBB, maka bendera yang pertama kita cari pasti di mana letak bendera merah putih. Sejak saat itulah kita mengetahui bahwa kita mempunyai rasa cinta tanah air terhadap bangsa kita, yaitu di mana tempat kita dilahirkan. Kita percaya kepada Tuhan dan mengabdi kepadanya. Kita bersyukur kepadanya karena kita dilahirkan di atas tumpuk dunia yang indah. Tanah air adalah nikmat ilahi, karena di atas buminya lah kita dilahirkan dan hasil dari buminya lah kita gunakan. Ayat Al-Quran yang menjadi dalil cinta tanah air menurut peraturan para ahli tafsir Al-Quran adalah Quran Surat Al-Qasas ayat 85 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad Rabbi a'lamu man jaa'a bil huda wa man huwa fi dhalalin mubin, yang artinya sesungguhnya Allah yang mewajibkan atas kamu untuk melaksanakan hukum-hukum Al-Quran benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Quran Surat Al-Qasas ayat 85. Para mufasir dalam menafsirkan kata mangat terbagi menjadi beberapa pendapat. Ada yang menafsirkan kata mangat dengan Makkah, akhirat, kematian, dan hari kiamat. Namun menurut Imam Fahr ad-Din Ar-Razi dalam tafsirnya Mafatih Al-Ghaib mengatakan bahwa pendapatnya lebih mendekati, yaitu pendapat yang menafsirkan dengan Makkah. Ayat Al-Quran selanjutnya yang menjadi dalil cinta tanah air menurut ahli tafsir kontemporer Syekh Muhammad Mahmud Al-Hijazi, yaitu pada Quran Surat At-Taubah ayat 122 yang berbunyi وَمَا كَانَ مُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ, yang artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semua pergi ke medan perang, maka sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan mereka, untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Quran Surat At-Taubah ayat 122. Syekh Muhammad Mahmud Al-Hijazi dalam tafsir Al-Wadi menjelaskan ayat di atas sebagai berikut. Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa ilmu adalah suatu kewajiban bagi umat secara keseluruhan. Kewajiban yang tidak mengurangi kewajiban jihad dan mempertahankan tanah air juga kewajiban yang suci, karena tanah air membutuhkan orang yang berjuang dengan pedang atau senjata, dan juga orang yang berjuang dengan argumentasi dan dalil. Bahwasanya memperkokoh moralitas jiwa, menanamkan nasionalisme, dan berkorban mencetak generasi yang cinta tanah air adalah sebagian dari iman, serta mempertahankannya adalah kewajiban yang suci. Inilah fondasi bangunan umat dan nilai kemerdekaan mereka. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Ibnu Hibban, dan Imam At-Tirmidzi dalam
dari hadis Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW ketika kembali dari bepergian dan melihat dinding-dinding kota Madinah, beliau mempercepat laju untanya, dan jika beliau menunggangi unta maka beliau menggerakkannya untuk mempercepat karena kecintaan beliau kepada Madinah. Hadis yang mulia ini menceritakan tentang perbuatan baginda Nabi Muhammad SAW yang maksum dan mendapat wahyu yang dibarengi dengan getaran hati beliau. Di balik perbuatan itu ada ilham dan wahyu, ada pada kecintaan, kerinduan hati pada kampung halaman, sehingga Rasulullah SAW menggerakkan untanya ke Madinah Al-Munawwarah setelah kembali dari berpergian untuk melihat dinding-dinding bangunan karena kecintaan beliau pada kota Madinah. Sekian ceramah ilmiah tentang cinta tanah air dalam sudut pandang Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.